Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Indonesia setelah beberapa pekan bahkan beberapa bulan setelah vakum dari dunia baca buku bersama saya Dul di channel Indonesia. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membaca buku fikih perempuan milik Haji Hussein Muhammad dengan judul Adakah Keadilan Gender? Refleksi Sosial Budaya. Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat, manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku, kemanusiaan keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran, dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak di sekitar kita secara umum masih memperlihatkan secara jelas keberpihakan kepada kaum laki-laki. Orang boleh menyebutnya sebagai budaya patriarki. Dalam kebudayaan ini, memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja. Disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya, kaum perempuan dalam budaya seperti ini berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki. Otonomi perempuan berkurang. Pada gilirannya, keadaan ini seringkali terbukti melahirkan sebuah proses marginalisasi, bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi dalam segala ruang, domestik maupun publik. Untuk menjelaskan soal subordinasi dan marginalisasi perempuan ini, kita dapat menyebut sejumlah pandangan dan fakta-fakta sosial budaya yang masih terus berlangsung. Bahkan sampai saat ini, perempuan terutama pada masyarakat Jawa dipandang sebagai konco wingking dari laki-laki yang menjadi suaminya. Ia adalah teman hidup dengan status di belakang. Sesudah itu, swargo nunut neraka katut. Ke surga atau neraka ikut suami. Nasib perempuan atau istri dengan begitu benar-benar sangat tergantung pada laki-laki, suami. Perempuan, istri yang baik atau ideal dalam pandangan umum juga adalah yang penurut, selalu menundukkan kepalanya di hadapan suami dan tidak suka protes. Perempuan yang nerimo tanpa peduli apakah yang dilakukan suaminya benar atau salah, mereka rela membiarkan segala penderitaan ditanggung sendiri di dalam hati, di dalam batin. Mereka meyakinkan bahwa sikap dan pandangan yang demikian niscaya akan ada balasannya, yaitu balasan yang lebih baik kelak. Sebaliknya, istri yang suka protes atau mengkritik dianggap sebagai perempuan yang lancang dan tidak baik. Di masyarakat, terutama di pedesaan, juga masih berlangsung tradisi di mana orang tua mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur. Mereka menganggap mengawinkan anak lebih cepat adalah lebih baik. Banyak alasan yang dapat dikemukakan untuk soal kawin muda. Boleh jadi agar ia cepat lepas dari tanggung jawab orang tua. Karena tekanan masyarakat, orang tua seringkali mendapatkan tekanan normatif dari masyarakat sedemikian besar untuk segera menikahkan anak gadisnya. Karena nilai-nilai sosial budaya memandang tugas utama perempuan ialah berumah tangga, di dapur dan menjadi istri dan ibu. Jadi perkawinan dipandang sebagai semata-mata kewajiban sosial, atau boleh jadi untuk menghindari bahaya hubungan seks pranikah. Ini merupakan alasan moral keagamaan. Ada pula pandangan yang menganggap bahwa hal itu justru merupakan kebanggaan orang tua, karena dengan begitu anak gadisnya laku cepat. Sebaliknya, menjadi perawan tua justru merupakan cap yang tidak mengenakan telinga. Mereka seakan tidak mau tahu bahwa kawin muda atau kawin di bawah umur tidak diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974. Pada sisi lain, keputusan untuk mengawinkan atau tidak mengawinkan juga sangat tergantung pada orang tua, terutama laki-laki. Pertimbangan anak gadisnya tidak lagi dianggap penting. Lebih menyedihkan lagi, pandangan masyarakat tertentu di Jawa Barat, terutama di wilayah Pantura, menganggap kawin cerai berulang kali merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena juga berarti laku.
Karena itu juga berarti laku keras pada semua persoalan ini. Untuk laki-laki justru terjadi hal sebaliknya. Pada ruang publik, pekerjaan dan keringat kaum perempuan di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik atau di sawah-sawah dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh kaum laki-laki. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada perempuan justru pada sektor-sektor yang tidak membutuhkan kecerdasan dan keterampilan tinggi. Bagi perempuan yang bersuami, pekerjaan yang dilakukan hanya dianggap sebagai pekerjaan sambilan. Itu juga sebatas apabila diizinkan oleh suaminya, karena diperlukan untuk mencari tambahan penghasilan. Dan yang paling menyedihkan ialah fakta yang diungkap oleh hasil penelitian BPS tahun 95 yang menyebutkan bahwa hampir 50% perempuan di pedesaan bekerja sebagai pekerja yang tidak dibayar. Lebih dari itu semua, peran perempuan di wilayah publik atau politik juga masih dibatasi. Meskipun telah terjadi perubahan lebih maju, tetapi masih banyak pikiran-pikiran di masyarakat yang memandang perempuan tidak patut memosisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan di sektor publik, yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki. Ketika dihadapkan pada pilihan untuk menentukan laki-laki atau perempuan yang pantas menjadi pemimpin organisasi atau komunitas masyarakat, maka pandangan yang muncul seringkali menafikan perempuan. Pandangan yang dianggap lebih toleran ialah selama masih ada laki-laki, maka laki-laki adalah yang paling tepat. Realitas sosial budaya sebagaimana dikemukakan tersebut memperlihatkan secara jelas adanya relasi laki-laki dan perempuan yang asimetris, timpang, tidak setara, dan diskriminatif. Inilah yang oleh kaum feminis disebut sebagai ketidakadilan gender. Dewasa ini, ketimpangan-ketimpangan gender tersebut tengah menghadapi gempuran-gempuran hebat oleh gerakan feminisme.